pagi jalanku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang indah. Pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan mendengar firman-Mu, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, terlebih lagi supaya kami boleh mengerti, membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua, terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita sudah memasuki bulan Februari sekarang ya. Berarti tinggal 11 bulan lagi kita akan masuk ke tahun 2024. Masih panjang ya, masih panjang. Tapi jangan salah, bulan depan udah mulai bulan puasa tuh, ya. Habis itu sebentar lagi udah lebaran, ya. Habis lebaran lewat, nanti liburan anak sekolah. Liburan anak sekolah 17-an, ya. Habis 17-an saya ulang tahun lagi, berarti umur tak berkurang. Jangan amin, umurnya berkurang. Ya, umurnya berkurang, makan-makan lagi ya. Ya, sebentar lagi sudah Natalan dan waktu cepat berlalu Bapak Ibu Saudara. Dan yang pasti sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Amin ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari penelitian yang saya kerjakan, saya dapat kepastian tanggal kedatangan Tuhan Yesus. Loh kok ketawa? Ngenyek ini. Serius, saudara mau tahu gak? Boleh. Boleh. Asal-asal boleh atau serius pengen tahu? Serius pengen tahu ya? Kenapa? Pertanyaannya kalau saya kasih tahu udah siap belum? Itu persoalannya. Ya, semua pengen tahu ya. Ya, tanggal kedatangan Tuhan Yesus adalah tidak diketahui. Ya. Tidak diketahui. Ya saya tahu, saya percaya Tuhan, saudara pasti sudah mengerti lah, sudah pasti tahu. Ya tidak mungkin kita mau percaya tanggal yang ditetapkan oleh manusia. Ya karena saya percaya jemaat-jemaat GRI Berkat ini jemaat-jemaat yang sudah dewasa dalam iman. Ya sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita omong kosong yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata prediksi kedatangan Tuhan Yesus itu memang sesuatu yang sangat menarik. Ya, ketika ada hamba Tuhan yang begitu meyakinkan memberitahu prediksi-prediksi kedatangan Tuhan Yesus itu, maka biasanya banyak followernya. Ya, banyak followernya. Bisa-bisa dia jadi selebgram gitu ya. Ya, karena dia dianggap tahu kedatangan Tuhan Yesus. Padahal tidak pernah di dalam Alkitab diberitahu. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus sendiri nggak tahu, cuma Bapa yang tahu. Ya, tapi itu sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuatu yang menarik. Nah, oleh karena itu kita sudah pasti tahu Tuhan Yesus akan datang. Cuma kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Ya. Dan kalau ada orang atau pengajaran yang memastikan kedatangan Tuhan Yesus, berarti itu suatu Injil yang lain. Ya, Injil yang lain. Nah, waspadai Injil yang lain. Itulah tema khotbah kita pagi hari ini. Sebelum lebih lanjut kita membahas, mari kita buka firman Tuhan. Ayat panduan kita dari 1 Galatia 1 ayat ke-6 sampai ke-10 kita baca terlebih dahulu. Ya, Galatia ayat yang pertama, pasal pertama ayat 6 sampai yang ke-10. Kalau saudara sudah dapat, boleh katakan amin. Oh, belum semua. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke-10 kita akan baca bersama-sama saja, kita baca ya, cukup 4 ayat. Kalau sudah siap, mari kita baca demikian firman Tuhan. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 dalam perikop hanya satu Injil. 2, 3 mulai. Aku heran bahwa
kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami tahu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kau terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian firman Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang malam dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pasti tanggalnya dan tahunnya bahkan jamnya itu selalu banyak menarik perhatian manusia. Bukan cuma di negara kita, tapi di seluruh dunia. Bukan cuma sekarang, tapi sejak zaman dahulu kala itu sangat menarik. Ya, satu contoh saya mau sampaikan kepada kita sebagai satu pengetahuan supaya kita bisa mewaspadai Injil yang lain. Ya, adalah seorang namanya Charles T. Russell. Dia adalah pendiri atau pionir dari Jehovah Witnesses atau yang kita kenal sebagai saksi Yehova. Nah, kenapa dia sampai seperti ini? Itu berawal pada mulanya ketika dia berjumpa dengan namanya Nelson Barber pada tahun 1976 yang memprediksi kebangkitan orang mati dan pengangkatan terjadi pada April 1878. Ya. Begitu meyakinkannya Nelson dan begitu terpengaruhnya si Charles T. Russell ini sampai dia dan ayahnya rela menjual 5 toko mereka pada waktu itu untuk mendanai si Nelson, memberitakan kabar tersebut. Ya, dan memang banyak orang terpesona, terpikat ya dan mengikuti. Sampai akhirnya sampai kejadian April 1878 enggak terjadi apa-apa. Ya, enggak terjadi apa-apa dan mereka berdiskusi akhirnya enggak sepaham, enggak sepakat, maka Nelson meninggalkan Charles meninggalkan Nelson dan si Charles ini membentuk pemahaman Alkitab sendiri menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian mereka berkembang ya karena pada tahun kemudian si Charles ini menerbitkan jurnal ya yang dinamai Watchtower waktu itu ya. Nah, jurnal itu begitu memikat banyak orang sehingga mereka ikut dengan si Charles ini. Dan disitulah mereka kemudian terus mendalami Alkitab, menerjemahkan Alkitab, menyesuaikan isi Alkitab dengan doktrin-doktrin yang mereka pahami, yang mereka mau, dan disitulah mulai cikal bakal tumbuhnya saksi Yehova. Nah, kemudian pada beberapa tahun kemudian si Charles ini meninggal dunia. Ya, begitu dia meninggal dunia, maka perkumpulan itu mulai merosot jumlah anggotanya. Sampai kemudian pada tahun 1925 ya muncul yang namanya Joseph Franklin ini. Ya, Joseph Franklin ini kemudian membuat prediksi sebagai pemimpin saksi Yehova, dia membuat prediksi bahwa Bapak rohani kaum Ibrani yaitu Abraham, Musa dan kawan-kawannya itu akan dibangkitkan pada tahun 1925. Nah, dan sejak itu kata si Joseph ini bahwa kerajaan 1000 tahun akan dimulai. Ya, ternyata apa yang terjadi, saudara, 1925 enggak terjadi apa-apa, ya enggak terjadi apa-apa. Tapi dengan prediksi itu banyak orang mulai ikut lagi dengan mereka, ya ikut lagi dengan mereka. Sampai akhirnya kemudian
si Yosef ini meninggal tahun 1942 dan kepemimpinan diambil alih oleh seorang yang namanya Nathan Homer Knorr, yang kemudian kembali membuat prediksi. Karena setelah Yosef meninggal turun lagi tuh anggotanya. Ya, jadi harus buat prediksi lagi. Ya, dia memprediksi bahwa akan terjadi perang Armageddon dan kedatangan Tuhan Yesus itu pada tahun 1975. Ya, jumlah anggotanya naik lagi, melesat dengan cepat. Ya, tapi apa yang terjadi 1975? Enggak terjadi apa-apa, ya, enggak terjadi apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ya bahwa memang prediksi ramalan akan kedatangan Tuhan Yesus itu selalu menarik minat banyak orang. Dan banyak orang yang seringkali terkecoh oleh begitu meyakinkannya para orang-orang pintar ini untuk membuat prediksi, perhitungan, kalkulasi dan seterusnya. Dan yang paling celaka adalah orang-orang pintar itu seringkali menggali, mendalami, mempelajari Alkitab, kemudian memberitakan penafsiran-penafsiran yang keliru, yang menyimpang. Nah, salah satunya saksi Yehova ini. Ya. Mereka itu menggunakan Injil yang diterjemahkan sendiri. Kemudian beberapa bagian diganti-ganti sesuai dengan pemahaman pengertian mereka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus memahami kenapa mereka itu menggunakan Injil yang lain. Ya, karena mereka memiliki ada 3 dasar pemahaman yang paling penting. Ya. Kalau saudara lihat yang di sebelah dari sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kiri saudara itu adalah struktur atau sistem kepemimpinan Tuhan. Karena mereka membentuk kalau di dalam organisasinya itu adalah dewan pemerintahan. Ya, dewan pemerintahan. Yang tertinggi itu adalah Allah, yang kemudian adalah Kristus, baru pemerintah-pemerintah mereka lah di dalam organisasinya. Ya, dan tempat pertemuan mereka itu disebut dengan balai kerajaan. Ya, balai kerajaan. Ya, itu adalah balai sidang saksi Yehova. Ya, mereka organisasi yang sangat terstruktur. Nah, tetapi apa yang menjadi penting buat kita pahami, kalau dilihat dari secara moralitas, mereka luar biasa, saudara. Ya, mereka luar biasa, sangat hidup suci. Ya, dan kebaikannya luar biasa. Kalau ada orang mau ikut, maka mereka nggak segan-segan tuh kasih suplai uang untuk sembako tiap-tiap bulan. Ya, mereka nggak sungkan-sungkan dan sumber dananya itu luar biasa. Dari mana? Dari jemaat, karena jemaatnya hidupnya sangat sederhana. Ya, mereka hidup sangat sederhana. Kalau dari segi moralitas mereka sangat menarik, ya sangat menarik. Tapi kita harus waspada. Kenapa? Karena mereka meyakini 3 hal yang paling bertentangan. Yang pertama adalah mereka tidak mengakui adanya Trinitas. Mereka tidak mengakui Tritunggal. Ya. Mereka percaya Tuhan Yesus itu diciptakan. Dan setelah Tuhan Yesus baru ciptaan-ciptaan lain diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah malaikat Mikail yang kedudukannya lebih rendah dari Allah. Ya, ini standar doktrin yang sangat bertentangan dengan iman kita. Ya, sangat bertentangan. Nah, oleh karena itu bisa disebut mereka menggunakan Injil yang lain. Injil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, lebih lanjut lagi saudara, mereka juga kalau mau jadi anggota itu dibaptis. Baptisnya baptis selam juga, sama ya dengan kita. Tapi waktu mereka membaptis tidak di dalam nama Yesus, tidak di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau seseorang, saudara mau join misalnya ya, boleh langsung dibaptis, tapi sebelum dibaptis diajukan 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama begini, saya catat ya. Atas dasar korban Yesus Kristus, apakah saudara sudah bertobat dari dosa dan membaktikan diri kepada Yehuwa untuk melakukan kehendaknya? Kalau jawabannya iya, lancar.
Kedua, apakah saudara mengerti bahwa pembaptian dan baptisan saudara menyatakan saudara sebagai seorang saksi Yehova yang bergabung dengan organisasi yang dibimbing oleh Roh Kudus? Ya, kalau jawabannya ya, ya udah langsung dibaptis. Jadi baptisan mereka itu adalah sebagai satu pengakuan bahwa mereka akan hidup suci, hidup kudus untuk bisa menjadi anggota saksi Yehova. Jadi tidak di dalam nama Tuhan Yesus karena mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka dituntut hidupnya harus suci. Baru boleh masuk tuh di dalam sidang kerajaan, baru boleh beribadah. Ya, kalau mereka didapati berbuat dosa, maka mereka akan diusir, dikeluarkan karena dianggap tidak layak, tidak berkenan di hadapan Yehova. Ya. Nah, ini adalah pengajaran dari yang namanya Jehovah Witnesses, yang tentu kita harus mewaspadai, saudara. Kenapa? Karena pengajaran semacam ini mirip-mirip seperti ini zaman sekarang juga masih sering terjadi. Ya, masih ada. Makanya kita perlu memahami. Nah, tuntutan hidup suci agar masuk menjadi anggota saksi Yehova dan berkenan kepada Allah mirip sama dengan pengajaran atau tuntutan yang diajarkan oleh kaum Yahudi Kristen pada zaman Rasul Paulus. Tadi ayatnya kita sudah baca ya, kita sudah baca dan sekarang saya mau ajak saudara untuk membaca di ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya, kita lihat secara keseluruhan nanti apa yang terjadi sebetulnya. Saya bacakan buat saudara deh. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Galatia yang kepadanya surat ini ditujukan, mereka itu adalah jemaat-jemaat yang mayoritas non-Yahudi, ya, non-Yahudi yang tinggal di daerah Galatia, kalau zaman sekarang namanya Turki, dan kebanyakan mereka itu sudah melarikan diri ke utara dari kota dari daerahnya, yaitu di daerah Kapadokia. Ya. Kapadokia, kalau saya mendengar Kapadokia selalu yang terbayang cuma dua hal. Yang pertama, balon udara itu yang belum kesampaian. Yang kedua adalah kota bawah tanah, ya, kota bawah tanah. Tempat orang-orang pada zaman itu bersembunyi karena pada waktu itu terjadi banyak situasi yang kurang baik, ya. Dan yang teringat yang ketiga adalah satu gereja di dalam gunung, di dalam gunung, karena memang dibangun di dalam gunung untuk sebagai satu benteng, ya. Dan di situ adalah pusat pendidikan teologi yang pertama kali di dunia, di situ letaknya. Ya, jadi kita lihat jemaat-jemaat di Galatia ini orang-orang yang luar biasa sebetulnya, pusat perkembangan kekristenan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari studi arkeologi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jemaat Galatia yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah orang-orang Galatia yang sudah bermigrasi ke wilayah selatan Kapadokia. Ya, mereka membentuk koloni atau komunitas. Dan dari juga penelitian yang dilakukan oleh para ahli bahwa tidak ada rasul lain selain Rasul Paulus yang menerobos masuk ke Asia Kecil dan mengabarkan Injil di sana kepada orang-orang non-Yahudi, ya, karena memang itu adalah tugas panggilan Rasul Paulus. Dan surat Galatia yang kita baca nanti dari pasal pertama sampai ke-6, kita harus menempatkan satu konteks begini. Ini surat yang berbeda dari surat Paulus kepada jemaat yang lain, kepada jemaat Efesus, Filipi, dan seterusnya. Kenapa? Karena nanti kalau saudara simak, surat-surat yang lain itu selalu diawali dengan ucapan syukur.
ya, dengan pujian kepada jemaat-jemaat yang dituju. Karena situasi kekristenan pada waktu itu memang sangat sulit. Orang mau menjadi Kristen itu ancamannya atau taruhannya adalah mati, kematian, karena dibenci pada waktu itu. Jadi mereka tentu harus bersyukur kalau mereka sudah jadi Kristen dan tetap bertahan di dalam situasi yang sulit. Dan Paulus selalu membesarkan hati mereka dengan memberikan pujian kepada jemaat-jemaatnya. Nah, tetapi di dalam surat Galatia ucapan syukur itu tidak ada. Kata-kata pujian tidak ada. Ya, saudara perhatikan lagi nanti di ayat 1 sampai 5, enggak ada, ya, enggak ada ucapan syukur, enggak ada puji-pujian. Bahkan di ayat 6 sebetulnya mencerminkan Paulus itu sangat marah, ya, sangat emosi kepada mereka. Ya, sangat emosi. Nah, karena kondisi jemaat Galatia itu yang enggak sadar bahwa mereka ini sedang dirasuk oleh pengajaran-pengajaran palsu Injil yang lain. Mereka terpengaruh oleh Injil yang lain. Nah, itu yang membuat Rasul Paulus itu begitu emosional. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa pada waktu itu, pada umumnya di saat itu ada dua kelompok besar agama, mayoritas ya, yang lain-lain ada juga ya. Kalau kita sebut ada yang namanya orang Yahudi Yudaisme, yaitu orang-orang Yahudi yang masih menganut agama Yudaisme. Tapi ada orang-orang yang Yahudi kemudian menjadi Kristen, ya, menjadi Kristen. Dan ada orang-orang yang non-Yahudi yang kemudian menganut Yudaisme. Ada orang-orang yang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, tentu itu situasi yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Seperti kita tahu, yang pertama orang Yudaisme, ya baik Yahudi maupun non-Yahudi, mereka melakukan apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Ya, kita tahu itu. Adat istiadat mereka sangat pegang teguh. Moralitas hidup sesuai dengan hukum Taurat itu sangat dijunjung tinggi. Itu merupakan bagian dari ibadah mereka. Nah, orang Yahudi juga berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani kewajiban Tauratnya itu dalam hal-hal yang paling hakiki, paling mendasar. Ya, mungkin saudara tahu, yaitu sunat, ya, kemudian juga mentaati hari Sabat, dan yang ketiga tidak makan makanan yang dilarang. Ya, salah satunya babi. Itu mereka orang yang paling menderita di dunia gitu ya. Enggak pernah sukacita menikmati B2. Salah ya. Nah, tapi mereka lakukan itu saudara. Dan ada 613 mitvot atau 613 perintah yang harus mereka taati, mereka jalani di dalam kehidupannya. Dan mereka berusaha hidup suci. Mereka berpegang pada hukum Taurat dengan segala rincian detailnya. Dan itu menunjukkan ketaatan dan respon yang setia kepada Allah. Nah, itulah keyakinan orang-orang ya Yudaisme. Nah, yang kedua kita lihat ada orang-orang Yudaisme yang menjadi Kristen. Ya, dan juga ada orang non-Yahudi yang Yudaisme. Nah, gimana itu terjadi ya sebagai latar belakang? Tentu saudara ingat bahwa ketika terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus, ya, dan Petrus berkhotbah pada waktu itu kan, ya, dan pada waktu itu ketika terjadi itu maka ada banyak orang berkumpul di Yerusalem. Dikatakan di dalam Rasul Paulus 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 5 gini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena pada waktu itu mereka menyambut peristiwa Paskah, ya, ibadah Paskah. Jadi banyak orang berkumpul, orang-orang Yahudi, Yudaisme Yahudi, dan orang-orang non-Yahudi, Yudaisme, yang mengikuti adat Yudaisme. Nah, mereka berkumpul dari segala penjuru, seperti dikatakan di ayat 9 dari Kisah Para Rasul 2 itu adalah kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia tadi, Kapadokia ya, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Nah, jadi kita lihat pada waktu itu di Yerusalem berkumpul dari segala kalangan orang Yahudi, orang non-Yahudi dari berbagai kota yang menganut Yudaisme. Dan ketika Petrus kemudian berkhotbah, kita tahu berapa orang bertobat? 3.000 orang memberi diri dibaptis. Nah, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikian firman Tuhan katakan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, inilah kelompok jemaat mula-mula. Sekali lagi, inilah kelompok jemaat mula-mula, yaitu orang Yahudi yang tadinya Yudaisme kemudian menjadi Kristen, menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang non-Yahudi yang Yudaisme yang kemudian berpindah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah kelompok-kelompok jemaat mula-mula, dan dikisahkan dari seorang peneliti, penulis buku, dikatakan begini, bukan tidak mungkin dari kelompok orang-orang itu ada juga para ahli Taurat. Sekali lagi, ada para ahli Taurat yang bertobat. Nah, dari mana tahu? Dari mana tahu? Sekarang mari saya ajak saudara buka Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Ini adalah satu percakapan yang terjadi ketika Rasul Paulus datang ke Yerusalem untuk menyelesaikan persoalan tentang pertentangan masalah sunat, ya, di kalangan orang Kristen. Nah, dikatakan begini, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, tuh perhatikan, jadi mereka golongan Farisi yang sudah bertobat nih, yang sudah jadi orang Kristen, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menurut hukum Musa. Ya, jadi rupanya orang Yahudi Kristen menuntut orang non-Yahudi Kristen untuk disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa sebagai satu syarat untuk diselamatkan, untuk diterima sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, saudara masih ingat ya bahwa orang Israel, orang Yahudi itu orang yang sangat meyakini bahwa merekalah satu-satunya umat pilihan Allah. Jadi orang yang non-Yahudi kalau mau diselamatkan ya harus disunat dulu supaya bisa menjadi umat pilihan Allah. Nah, jadi dengan latar belakang seperti itu, saudara punya gambaran bahwa yang dimaksud Rasul Paulus, Injil yang lain itu dalam perikop ini adalah satu Injil yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan seorang selain harus menjadi Kristen, percaya kepada Yesus, tapi juga harus disunat. Ya, harus disunat kemudian mengikuti hukum Taurat. Berarti harus hidupnya suci. Mirip-mirip ya tadi dengan saksi Yehova tadi ya. Harus hidupnya suci. Nah, jelas Rasul Paulus menentang pengajaran semacam ini, saudara. Karena itu tidak sesuai dengan Injil Kristus. Nah, maka sekarang mari kita lihat lagi di ayat 1 sampai 3 ya, Galatia 1 tadi ayat 1 sampai ke 6 ya. Dikatakan begini, bahwa Rasul Paulus itu menentang pengajaran tentang sunat dan menaati hukum Taurat karena tidak sesuai dengan Injil Kristus. Dan di ayat 1 sampai 6, saudara perhatikan, Rasul Paulus menegaskan sendi-sendi Injil yang sejati. Sendi-sendi Injil yang sejati. Nah, saudara perlu mengingat ini karena ini adalah satu barrier atau barometer untuk kita jangan terpengaruh oleh Injil yang lain. Yang pertama, bahwa dikatakan kematian dan kebangkitan Yesus. Betul-betul Yesus mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Untuk apa? Untuk siapa? Dan untuk tujuan apa Yesus harus mengalami kematian? Ya, kalau kita baca di ayat 3 dan 4, nanti saudara telaah lagi, dikatakan sebab karena dosa-dosa kita dia harus mengalami kematian. Sebab dosa-dosa kita dia harus menanggung penderitaan. Dia menjadi
korban penebusan atas dosa-dosa kita. Ya, tujuannya untuk apa? Melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Dan ketiga, ya, tujuannya itu berakar tentu atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Nah, ini sendi-sendi yang paling penting, Saudara. Jadi ketika ada yang mengajarkan harus hidup suci baru bisa masuk surga, itu berarti pengajaran Injil yang lain. Kita memang harus hidup kudus karena kita sudah diselamatkan, sudah dikuduskan. Jadi ini satu konsep yang harusnya kita pahami betul sebagai satu Injil Kristus yang sejati. Nah, demi Injil yang sejati itulah Paulus ditetapkan sebagai rasul, ya, sebagai rasul oleh Allah dan putranya. Baik untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan Yahudi terutama, juga untuk mempertahankan kemurnian Injil itu sendiri. Nah, itu sebabnya ia bereaksi keras, Saudara, ketika dia mengetahui, mendengar bahwa ada Injil yang lain yang diberitakan kepada jemaat di Galatia. Nah, apa reaksinya? Mari sekarang kita telaah ayatnya lebih mendalam, ya. Ini yang penting bagian akhir. Dikatakan tadi di ayat 6, ya, di ayat 6, aku heran, ya, aku heran. Jadi kalau orang berkata aku heran, ya, berarti ini ada satu seperti apa, ya? Seperti satu ketidaksenangan, ketidakpuasan, ada kejengkelan, ya. Heran, ya, gitu. Maksudnya gitu, ya. Kalau kita ngomong sama anak kita kan gitu, ya. Heran, ya, udah dikasih tahu masih bandel aja. Berarti kan ada emosi yang kuat, ya. Nah, Rasul Paulus dengan ini menunjukkan satu emosional yang kuat, keheranannya kepada orang-orang Galatia. Kenapa dia heran? Dikatakan begini, bahwa kamu begitu lekas berbalik. Jadi dia heran, dia emosi karena orang-orang Galatia itu berbalik. Berbalik dari apa? Dari Injil yang benar yang dia sampaikan, yang menyatakan bahwa diselamatkan karena kasih karunia Allah, karena kasih karunia Tuhan. Dia berbalik dengan mengikuti Injil yang lain yang dikatakan bukanlah, yang sebenarnya bukannya Injil, yang cuma memutarbalikkan Injil itu sendiri, yang mengecohkan, ya, yang bermaksud untuk mengacaukan orang-orang pada waktu itu. Nah, kata heran ini Saudara sangat menarik. Bukan cuma sebagai luapan emosi, kejengkelan, kemarahan, tapi sebenarnya juga satu teguran, ya, teguran yang sangat halus. Harusnya kalau orang udah bilang heran ya kamu, ya, oh, mestinya udah sadar gitu, ya, bahwa apa yang dilakukannya nggak benar gitu. Nah, inilah yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Galatia, bahwa kamu itu udah sedang berbalik nih, ya, kamu ini udah jalannya salah nih, nggak sesuai lagi dengan Injil yang sejati nih. Ayo sadar, karena orang Galatia pada waktu itu mereka nggak merasa bahwa mereka sedang diarahkan kepada jalan yang berbeda, kepada Injil yang berbeda. Nah, makanya Rasul Paulus menekankan itu, Saudara. Ya, nah, kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyak Injil-Injil lain yang sekarang diberitakan, yang prinsipnya adalah menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, yang memutarbalikkan pengajaran Kristus. Seperti tadi kita sudah lihat satu saksi Yehova. Ya, dan pagi hari ini, kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan juga kepada saudara supaya kita makin waspada, ya. Ada sebuah buku yang diterbitkan tahun 2007 oleh penerbit Canisius, dikarang oleh yang namanya Desi Ramadhani, yang menuliskan menguak Injil-Injil rahasia. Ya. Jadi pada abad keempat, saudara, pada waktu itu sangat marak dengan munculnya banyak sekali Injil-Injil atau tulisan-tulisan lain yang diakui, yang tidak diakui oleh jemaat-jemaat Kristen. Nah, persoalan itu timbul begitu banyaknya Injil dan tulisan-tulisan yang mengaku itu adalah sesuai dengan pengajaran Kristus. Akhirnya memang diberesin lewat namanya Konsili Nicea. Maka jadilah Alkitab yang seperti sekarang ini
kita pegang, kita yakini. Ya, tapi Injil-Injil itu pada waktu itu abad keempat tuh banyak sekali. Beberapa diantaranya yang terkenal, saudara baca di situ ya, ada namanya Injil Yudas, bukan seperti yang di Alkitab kita ya. Ada yang Injil Yakobus, beda dengan surat Yakobus yang di sini ya. Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Pseudo Matius. Kemudian Injil Petrus, Injil orang Ibrani, Injil masa kecil. Ini maksudnya masa kecil Tuhan Yesus. Menurut Thomas, Injil masa kecil dalam bahasa Arab, Injil masa kecil dalam bahasa Latin, Injil masa kecil dalam bahasa Armenia, dan berbagai tulisan-tulisan yang lain. Nah, semua tulisan itu muncul sesudah abad pertama. Yang paling awal itu pada abad yang kedua, ya, dari hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil-Injil semacam itu bisa kita lihat, kita bisa temukan. Kalau mau dipelajari silahkan. Itu ada di museum di Mesir. Ya, ada, semuanya tersimpan. Jadi bukan cuma berita kosong, tapi ada fakta, ada buktinya ya. Itu nggak penting. Yang penting gini, menurut sang penulis, kebanyakan dari tulisan-tulisan atau Injil-Injil itu mengandung ajaran gnostisisme. Ya, gnostisisme yang sangat bertentangan dengan ajaran Kristus. Bahkan dari uraian-uraian yang disampaikan ada di dalam buku itu menjelaskan bahwa ada banyak kemiripan ajaran gnostisisme dengan ajaran New Age yang sekarang ini masih semakin marak. Ya, makanya kita perlu mewaspadai Injil yang lain, saudara. Dan sudah jelas bahwa itu semua bertentangan dengan Injil Kristus. Satu contoh ya di dalam buku itu, satu contoh diberikan begini. Dalam Injil Filipus, Allah itu digambarkan sebagai seorang pemakan manusia yang jahat. Serem ya. Ya, tapi itulah Injil yang lain. Yang kalau nggak waspada bisa benar juga kali ya. Hati-hati, kita mesti waspada. Nah, juga ada tulisan Basilides namanya, seorang bidat yang hidup di abad kedua, yang menentang ajaran yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Dia menentang, Yesus tidak menderita di salib, saudara. Ya, menurut Basilides, Yesus itu menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Ya, Simon dari Kirene. Dan dengan satu cara tertentu Yesus berhasil mengelabui mata semua orang katanya. Yang melihat bahwa Simon itu adalah Yesus yang disalib. Sementara Yesusnya ada di pinggir sambil ketawa-ketawa menyaksikan. Serem ya. Tapi itulah, saudara, kalau kita tidak banyak dasar firman Tuhan, kita mudah sekali untuk dikelabui ya oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tulisan-tulisan Injil-Injil yang lain itu sekarang bermunculan enggak? Sekarang ini mulai bermunculan. Ya, ini sekedar informasi nih, makanya perlu berhati-hati. Diawali dengan apa? Dengan terjemahan buku Da Vinci Code. Nah, ini satu arahan kepada Injil yang lain. Jadi kita mesti waspada ya, saudara. Siapa yang udah baca atau nonton filmnya? Ada? Ada ya? Ya, hati-hati, jangan baca nonton terus, nanti terpengaruh. Ya, itu bahaya. Nah, jadi saya nggak akan lebih lanjut membahas itu, tapi yang pasti itu adalah satu bagian dari gnostisisme, seperti yang ditulis oleh penulis buku The Gnostic Gospel itu. Ya. Ini menjelaskan bagaimana Injil-Injil yang lain itu mulai beredar. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara, sekarang ini juga ada bukan cuman saksi Yehova yang menolak Tuhan Yesus, yang tidak mengakui Trinitas. Ada juga gereja Kristen denominasi tertentu yang mengajarkan dan pengikutnya luar biasa banyak. Ya, kita mesti waspada.
waspadai injil yang lain. Nah, kembali ke surat Paulus, saudara. Jadi rupanya sekarang kita ngerti ya bahwa ada orang-orang yang hendak mengacaukan jemaat Galatia pada waktu itu. Dan untuk menjadi Kristen mereka berkata seorang harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Ya, itu adalah dasarnya. Jadi bagi Rasul Paulus, Injil yang palsu, Injil yang lain itu adalah yang mengacaukan, yang menyesatkan. Dan Rasul Paulus katakan bahwa itu akan membinasakan iman yang sejati. Maka Paulus mengutuk keras bahwa penyesat-penyesat itu sebagai orang-orang yang terkutuk. Saya bacakan ulang ayat 8-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Jadi meskipun malaikat yang turun memberitakan Injil yang lain itu terkutuk. Sekalipun ada hamba Tuhan yang sering turun naik surga memberitakan Injil yang lain itu terkutuk. Ya, jelas terkutuk. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan Injil kepadamu, memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. 2 kali ditekankan. Jadi itu adalah masalah yang serius, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya berharap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini orang-orang yang imannya dewasa. Amin ya. Dan bukan orang-orang yang seperti Diaken Lina tadi katakan, yang suka menggunakan perhiasan-perhiasan imitasi yang palsu untuk bergaya. Ya boleh sih kalau tas yang palsu boleh ya. Tapi maksudnya di sini adalah janganlah kita hanya mengikuti Injil yang palsu hanya supaya kelihatan suci, hanya supaya kelihatan rohani banget gitu ya. Tapi itu palsu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Orang yang mengandalkan Injil yang palsu itu pasti binasa. Ya, pasti binasa. Firman Tuhan tadi sudah katakan. Nah, jadi jangan biarkan diri kita disesatkan oleh Injil yang palsu. Ada amin saudara? Ya, waspadailah Injil yang lain. Firman Tuhan katakan sebagai penutup. Sama-sama kita baca yuk, 2-3 mulai. Janganlah kamu oleh orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ya, jangan berkawan dengan mereka. Perlu kita camkan bahwa Injil sejati membawa pembebasan yang sempurna. Sedangkan Injil palsu itu membelenggu orang. Membelenggu semakin kuat dalam kedagingannya sampai ia binasa. Ya, kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan menolong kita agar kita mampu membedakan sekali lagi manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar di mata Allah. Ya, oleh karena itu sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang sederhana tapi boleh mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk kami terus berpaut hati kami kepada Injil Kristus, Injil yang sejati. Biar kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus menolong kami, mengingatkan kami, menegur kami, membimbing kami, bahkan mengajarkan kami untuk kami bisa membedakan mana Injil yang sejati, mana Injil yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus merupakan sakramen yang sakral, ya, sehingga tidak setiap orang dapat merayakannya. Mereka yang ambil dalam perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dewasa secara rohani dan jasmani. Kedewasaan ini ditandai dengan sakramen baptis. Apabila seorang telah dibaptis, itu tanda dia percaya dan terutama menerima Yesus dalam kehidupannya. Sehingga ia boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus dalam menyelamatkan umat
manusia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan karena kasih anugerah dari Allah. Oleh karena itu dalam perjamuan kudus kita akan menerima roti dan anggur, di mana roti dan anggur tersebut merupakan tubuh dan darah Kristus sendiri. Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya di perjamuan terakhir. Ia menegaskan bahwa roti dan anggur tersebut adalah tubuh dan darahnya. Nah, oleh karena itu sebelum menerima perjamuan kudus, mari sekali lagi kita kembali merenungkan apa makna dari perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus itu adalah perintah untuk senantiasa mengingat Yesus. Jadi perjamuan kudus itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat perjamuan terakhir. Ia meminta supaya roti dan anggur menjadi peringatan akan Dia. Dan kita bisa ketahui lebih jelas tentang itu mengenai perkataan Yesus itu kepada murid-muridnya. Ada banyak ayat yang tertulis di kitab suci. Mungkin tanpa perjamuan kudus kita juga akan ingat Yesus, pasti ya. Namun terkadang aktivitas kegiatan duniawi kita, kesibukan kehidupan kita suka mendominasi hati kita, pikiran kita. Sehingga kita sulit untuk merasakan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari maut. Bahkan mungkin kita udah mulai acuh tidak acuh terhadap peristiwa perjamuan itu sendiri. Maka dari itu dengan mengikuti perjamuan kudus kita dapat kembali menyegarkan dan menguatkan ingatan kita akan Yesus Kristus. Serta kita harus lebih mampu untuk merasakan cinta kasih-Nya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 27 Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa yang makan roti dan anggur dengan cara yang tidak layak, maka ia berdosa terhadap tubuh Tuhan. Ada beberapa kemungkinan yang berbicara mengenai hal yang dimaksud itu, cara yang tidak layak. Bisa jadi karena ketika kita merayakan perjamuan kudus hanya untuk formalitas dan tidak memaknai dengan sungguh-sungguh makna roti dan anggur itu. Ya, itu sebabnya pagi hari ini mungkin kita harus menyadarkan diri kita lagi bahwa perjamuan kudus bukanlah satu formalitas, tapi kesungguhan momen penting untuk kita kembali mengingat akan kasih Kristus. Yang kedua, makna perjamuan kudus adalah bersatunya pribadi kita dengan Kristus. Di dalam Yohanes 6:56-57 dikatakan bahwa siapa saja yang makan tubuhnya dan minum darahnya, maka ia akan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Dengan mengikuti perjamuan kudus, otomatis kita akan menikmati perjamuan roti dan anggur. Namun seperti yang tadi saya katakan bahwa roti dan anggur tersebut bukanlah makanan biasa. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus memiliki kuasa. Namun bisa atau tidaknya kuasa itu bekerja tergantung pada iman kita. Apakah kita percaya bahwa roti dan anggur itu merupakan tubuh dan darahnya atau tidak? Dan apabila kita telah tinggal di dalam Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, maka kita akan bertumbuh di dalamnya. Karena dialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dan kita akan berbuah banyak dan buah tersebut akan menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Jadi ketika saudara menerima perjamuan kudus, ingatlah bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Makna yang ketiga, perjamuan kudus mengingatkan pengalaman keselamatan kita. Bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Kita sudah dibebaskan dari maut. Kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Dan bagi siapa saja yang percaya kepada penebusannya, maka merekalah orang yang merdeka. Sekali lagi kita dimerdekakan bukan karena perbuatan baik, bukan karena hidup suci, tapi karena Kristus, anugerahnya yang diberikan kepada kita. Kristus yang sudah menunjukkan cintanya dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Selain Kristus, siapa lagi yang perlu kita cari dalam kehidupan? Kristus adalah yang utama. Dia adalah yang terpenting dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kehidupan yang berat, mungkin kita dalam penderitaan, mungkin kita dalam kesepian, mungkin dalam kesedihan, mungkin dalam menghadapi cobaan-cobaan yang begitu berat. Mungkin kita mengalami kekosongan hati. Kita harus ingat, Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus begitu mengasihi kita. Dan Kristus sudah hidup di dalam kita dan kita hidup di dalamnya. Yang terakhir, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pentingnya persekutuan. Ya, dengan perjamuan kudus kita didorong untuk lebih dekat satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bersatu di dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya mengapa perjamuan kudus dilakukan bersama-sama. Ya, bersama-sama. Dan dalam perjamuan kudus kita lakukan bersama-sama, menikmati bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Perjamuan kudus tidak bisa dilakukan seorang diri, saudara. Karena kalau dilakukan seorang diri itu memiliki makna yang berbeda. Kenapa persekutuan itu penting? Karena persekutuan itu, dengan persekutuan itu kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengenal satu yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Kumpulan persekutuan adalah perkumpulan orang-orang percaya yang percaya bahwa mereka hidup karena anugerah Allah. Sehingga kita saling mengingatkan, tidak terpengaruh oleh Injil-Injil yang lain. Kita diselamatkan karena kasih Kristus, bukan karena hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan bersama tentu kita perlu saling menerima satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Itu sebabnya sebelum kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya suka saudara untuk bersyafaat, renungan pribadi, merenung secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa saudara, mengampuni kalau ada yang belum diampuni, dan jika berkenan doakanlah saudara yang ada di kiri kanan saudara. Karena kita ada satu keluarga dalam Kristus. Sementara kami pelayan Tuhan akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Kita doakan ya. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh Tuhan undang dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih karena ini mengingatkan kami lewat perjamuan kudus ini bahwa Engkau telah mati menebus dosa-dosa kami. Engkau telah menjadi korban untuk dosa-dosa kami. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Terima kasih. Dan sudah terhidang roti dan anggur di hadapan kami yang atas dasar firman Tuhan Engkau ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan kami makan, yang akan kami minum, yang akan menyatu dalam tubuh kami. Sehingga Tuhan hidup di dalam diri kami dan kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biar kiranya lewat perjamuan kudus ini iman-iman jemaat Tuhan boleh dikuatkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang dalam ketakutan Engkau berikan kekuatan. Dan biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Mujizat-Mu terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Maka ambillah tubuh dan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik, semua sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Amin. Kalau demikian, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tubuh Kristus, tanda kita meninggikan Dia di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memakannya, saya meminta Diaken Ago untuk berdoa bagi tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, kami dapat hadir di hari Minggu ini Tuhan, di hari-Mu Tuhan, untuk merayakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan untuk saat ini kami berdoa untuk tubuh-Mu Tuhan, yang merupakan roti hidup, di mana Engkau menjanjikan kami tidak akan lapar lagi, roti hidup yang telah turun dari surga, di mana setelah kami makan roti ini, kami akan hidup selama-lamanya. Karena kami percaya roti itu ada daging-Mu yang telah Engkau berikan untuk hidup kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima roti hidup ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan percayamu kepada tubuh Kristus, sekarang makanlah dengan ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Baik, mari angkat cawan anggur kita ke atas, tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan di dada saudara atau di bagian tubuh yang mungkin sedang sakit. Sebelum kita meminumnya, saya minta Diaken Johan berdoa untuk darah Kristus. Kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami mau berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak segala sakit, penyakit yang ada dalam tubuh kami.
darah Tuhan Yesus Kristus yang membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya hari ini engkau menerima mujizat? Percaya engkau hari ini menerima jalan keluar dari Tuhan? Karena iman dan percayamu kepada Yesus Kristus dan darahnya, maka sekarang minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah dan percaya bahwa mujizat itu terjadi. Minumlah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, kita menaikkan pujian. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kami terima mujizat itu dengan iman. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus.